Halo guys, welcome back my YouTube channel bersama saya Surni Made. Jangan lupa like and subscribe. Yes, terima kasih untuk teman-temanku supportnya di sini yang dakdikdukser pengen lahiran. Semangat ya para ibu-ibu yang di sana yang menanti proses persalinan. Selalu berpikir positif, yakin kalau misalnya ibu dan dedenya selamat lahirannya lancar. Nah, ini saya kasih tips nih buat ibu-ibu yang ada di sana melahirkan normal tanpa adanya robekan. Ya. Nah, banyak calon ibu yang merasa takut menghadapi persalinan normal, ketakutan menghadapi robekan pada vagina saat persalinan normal. Padahal yang robek adalah area perineum yang merupakan dinding antara anus dan dinding vagina, ya, antara anus dan dinding vagina yang seharusnya meregang saat bayi mendorong keluar. Jadi adanya peregangan itu adanya dorongan dari rahim untuk mengeluarkan kepala bayi, dan tidak dilakukan jika tidak semua perineum akan robek jika bersalin normal. Perineum robek dilakukan penjahitan, dan dilakukan penjahitan itu biasanya kita lakukan dengan di anestesi lokal. Biasanya sih anestesi lokalnya itu lidokain ya. Nah, kondisi yang membuat perineum robek itu yang pertama, persalinan anak pertama. Kenapa persalinan anak pertama itu perineumnya robek? Karena namanya juga persalinan masih kaku. Jadi kalau misalnya kata orang-orang gini, ya mungkin jalan lahirnya sempit biasa, karena namanya juga anak pertama. Biasanya sih kalau kata ibu, kalau misalnya udah kedua ketiga mah udah enak aja lahirnya, nggak ada robekan gitu. Dan kedua, posisi lahir bayi yang tidak normal. Itu yang tidak normal seperti letak oblik. Nah, itu tuh harus dilakukan tindakan episiotomi untuk pelebaran jalan lahir. Terus berat bayi yang besar atau persalinan yang menggunakan prosep. Gitu, persalinan prosep. Kalau menggunakan prosep emang harus di episiotomi atau harus digunting ya. Tips melahirkan normal. Yang pertama, penerapan pola hidup sehat selama kehamilan. Jika ibu-ibu memiliki pola hidup sehat, terus cukup serat, cukup vitamin, tercukupi, membuat kulit dan jaringan lain dalam tubuh dapat berfungsi secara optimal. Karena apa? Tingginya vitamin, ibu konsumsi vitamin yang tinggi kolagen. Nah, kolagen itu bagus untuk membentuk memproses otot-otot polos yang ada di dinding vagina itu menjadi lentur. Terus dilakukan senam kehamilan. Senam kehamilan itu merupakan senam Kegel atau terapi untuk relaksasi untuk mengurangi stres. Terus melakukan teknik napas yang benar, terus pijat perineum seperti pijat kerampang. Nah, nanti di episode selanjutnya kita akan ngebahas gimana sih caranya pijat kerampang. Nah, kebiasaan yang melakukan pemijatan perineum itu dapat menyebabkan otot perineum menjadi lebih fleksibel atau elastis. Kalau emang pengen lahiran itu ikut prosedurnya dari bidan-bidannya atau dari dokter obginnya gitu. Emang pasti rasa paniknya ibu berlebihan, jadi ibu nggak bakal dengar. Tapi coba didengerin, insya Allah kalau misalnya didengerin apa kata providernya, insya Allah pasti bisa lahir normal, nggak ada robekan, aman insya Allah. Dan pijat perineum itu bisa membuat otot-otot yang di daerah perineum itu menjadi lebih fleksibel sehingga dapat memperkecil terjadinya kemungkinan terjadinya robekan. Gitu. Lakukan pemijatan perineum itu. Nah, dilakukan pemijatan perineum itu di saat usia kehamilan 34 minggu dengan durasi 2 kali dalam 1 minggu untuk hasil yang lebih maksimal. Gitu. 4.
Yang keempat adalah memperhatikan posisi saat melahirkan. Posisi yang berbeda dapat menentukan tekanan yang berbeda. Jadi kalau misalnya ini terserah ibu, kan ada berapa jenis-jenis tindakan untuk dilakukan persalinan. Jadi ada posisi episiotom, ada posisi jongkok, ada posisi berbaring. Jadi nanti ibu pilih ini antara di sini dan di sini, sini dan di sini. Jadi terserah ibu mau pilih yang mana, yang senyaman ibu. Biasanya kalau misalnya persalinan, ibu harus memposisikan diri ibu nyaman dengan posisi ini atau tidak, agar ibunya juga nggak kesusahan kalau misalnya saat persalinan gitu. Pokoknya dilakukan, jangan panik aja. Ibu harus berpikir positif, jangan panik, banyak makan, banyak nutrisi, agar karena orang lahiran itu seperti latihan lari, ya kan. Jadi itu yang diinin tuh harus proses persalinannya itu napasnya yang harus diiniin, yang pernapasnya yang harus dilatih gitu, makanya dilakukan senam. Nah, next ya, yang kelima, relax, jangan ngotot. Ya, pas saat persalinan itu emang pas pembukaan lengkap, ibunya pasti berasa nggak nyaman banget dan pengen ngeluarin, ya kan, pengen ngeluarin, pokoknya harus keluar. Jangan gitu. Kadang kalau misalnya apalagi saat kepalanya udah crowning di depan jalan lahir, ibu-ibu tuh udah nggak denger lagi instruksi dari dokternya, nggak denger lagi instruksi dari bidannya, main asal ngeden aja. Nah, itu kadang yang bikin membuat robekan perineum itu semakin acak-acakan atau acak-adul. Itu kan juga. Kalau kayak begitu ya kasihan ibunya juga, pasti banyak jahitan di mana-mana, nggak mau kan jahitan di mana-mana. Nah, maka Anda cukup mengejan lembut, ya, tidak perlu ngotot, sebaiknya cukup napas tenang, kayak begitu. Seperti waktu Anda ngeden, setelah kepala keluar sepenuhnya, lahir, Anda tuh juga para bapak-bapak yang ada di sana saling support kepada ibunya agar ibunya tetap semangat. Ya, sekian dan terima kasih untuk, jangan lupa like and subscribe.